Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alivia Putriana dengan NIM 090401211050. Di sini saya akan menjelaskan tentang esai yang telah saya buat dengan judul Dampak Mikroplastik pada Ekosistem Laut. Belakangan ini manusia dimanjakan kehidupannya dengan beberapa kemajuan yang ada, salah satunya adanya bahan plastik. Plastik sendiri merupakan suatu bahan yang dibuat dengan polimeras. Plastik bersifat tahan lama, fleksibel, elastis, dan murah. Hal ini membuat plastik sering dibuang begitu saja dan di sembarang tempat. Pembuangan akhir dari plastik adalah ke laut. Di laut, makroplastik dapat berubah menjadi mikroplastik dengan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Sampah plastik merupakan bahan yang hampir setiap hari kita jumpai. Sampah merupakan masalah utama yang dihadapi Indonesia, terutama di kota-kota besar yang memiliki kepadatan dan aktivitas yang tinggi. Sampah sendiri merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi ekosistem, termasuk ekosistem laut. Menurut Badan Pusat Statistik, Indonesia menghasilkan hingga 64 juta ton sampah plastik setiap tahunnya. Sekitar 3,2 juta ton terdiri dari sampah plastik yang dibuang ke laut. Sampah plastik terdiri dari bahan anorganik. Plastik merupakan bahan yang dibuat dari bahan sintetis dengan cara polimerisasi. Bahan anorganik ini sulit dan tidak mungkin diurai oleh bakteri pembusuk. Sampah kecil atau mikroplastik memiliki partikel plastik sekecil 0,5 mm. Namun, menurut para ahli, mikroplastik belum diidentifikasi secara pasti ukurannya. Tetapi, sebagian besar peneliti telah mengambil sampel partikel dengan ukuran minimal. Karena ukurannya yang sangat kecil, mikroplastik mudah menyebar ke setiap sudut lautan. Selain itu, karena ukurannya, mikroplastik mudah mencemari ekosistem laut. Contohnya seperti ikan, terumbu karang, zooplankton, dan biota laut lainnya. Transformasi makroplastik menjadi mikroplastik dapat dilihat sebagai proses degeneratif. Proses penguraian makroplastik menjadi mikroplastik seringkali membutuhkan waktu. Proses ini biasanya memakan waktu lama, bahkan bertahun-tahun. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa makroplastik menjadi mikroplastik relatif cepat jika berada di rawa-rawa garam, sehingga hanya membutuhkan waktu sekitar 8 minggu untuk jenis polietilen densitas tinggi, polipropilen, dan polistiren. Proses masuknya mikroplastik ke dalam biota laut. Faktor utama dibalik masuknya mikroplastik ke dalam rantai makanan adalah ukurannya yang sangat kecil. Masuknya mikroplastik ke dalam rantai makanan dimulai dari organisme terendah yang memiliki filter feeder yang mampu mencerna mikroplastik dan mentransfernya ke biota laut lainnya. Mikropartikel yang sangat kecil secara tidak sengaja akan masuk ke dalam tubuh zooplankton, kemudian akan keluar melalui tinja dan memasuki proses dalam beberapa jam. Hal ini menunjukkan bahwa ketika ikan mencari makan dan membuka mulutnya, mikroplastik akan masuk ke dalam tubuh ikan. Selanjutnya, dampak mikroplastik terhadap ekosistem laut. Semakin kecil partikel plastik, semakin besar kemungkinannya akan tertelan oleh kehidupan laut. Mikroplastik akan berdampak negatif bagi biota laut. Ukurannya yang mikroskopis atau sangat kecil memungkinkan bioavailabilitas mikroplastik melalui saluran pencernaan. Selain itu, penyebaran kontaminasi juga dapat disebabkan oleh feses zooplankton yang tidak sengaja masuk dan dimakan oleh biota laut lainnya. Maka dari itu dapat memungkinkan kematian populasi laut. Selain itu, efek persepsi juga terjadi pada zooplankton. Pada zooplankton, mikroplastik yang tertelan dapat menyebabkan efek yang tidak diinginkan seperti gangguan reproduksi dan pencernaan. Dari beberapa dampak, ada penanggulangan dan pencegahan sampah plastik di laut. Dengan berfokus pada manufaktur yang lebih inovatif, akan terbentuk ekonomi baru, terutama melalui daur ulang sebagai solusinya. Dalam solusi ini, seluruh industri harus aktif dan intensif untuk produksi zero waste. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencegahan dan pengurangan untuk mengurangi dan mengakhiri sampah mikroplastik di lautan dengan mengembangkan dan memperkuat kebijakan hukum terkait pembuangan sampah plastik di lautan, dan ada banyak cara lain untuk mengurangi penggunaan sampah. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata.